Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengatasi intrusi air laut pada kolam budidaya di pesisir, sehingga salinitas meningkat pada kolam air tawar. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hadijah, program studi Magister Ilmu Perikanan Universitas Halu Oleo, Kendari. Pada video kali ini, saya akan membahas permasalahan serius yang sering dihadapi budidaya air tawar di wilayah pesisir, yaitu intrusi air laut. Yang pertama, kita akan membahas tantangan budidaya air tawar di pesisir. Budidaya air tawar di pesisir menghadapi tantangan besar akibat intrusi air laut. Intrusi ini terjadi ketika air asin bergerak ke dalam lapisan air tawar, menyebabkan peningkatan salinitas yang berdampak buruk pada organisme air tawar. Faktor-faktor penyebabnya yaitu penurunan muka air tanah, kenaikan muka laut, hingga eksploitasi air tawar berlebihan. Faktor-faktor tersebut jika tidak ditangani, kondisi ini akan memicu kerugian ekonomi berupa penurunan produktivitas hingga gagal panen. Sebelum kita berlanjut pada penyebab terjadinya intrusi air laut, kita harus memahami dulu apa sih intrusi air laut itu. Secara definisi, intrusi air laut adalah masuknya air asin ke dalam sistem air tanah tawar akibat ketidakseimbangan tekanan hidrolik. Gejalanya ditandai dengan pergerakan air berkadar garam tinggi menuju area air tawar. Faktor pemicunya sangat beragam, seperti pengambilan air tanah berlebihan, perubahan iklim, hingga kondisi geologi setempat. Kemudian, kita akan membahas dampak peningkatan salinitas pada ekosistem kolam. Ketika salinitas meningkat, ikan air tawar bisa mengalami stres osmotik, pertumbuhan terhambat, bahkan kematian massal. Kemudian, perubahan komposisi spesies pun berubah, akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan rantai makanan. Selain itu, kualitas air juga akan menurun akibat perubahan pH dan nutrisi yang tidak sesuai untuk ikan air tawar. Nah, ada beberapa wilayah di Indonesia yang tergolong rawan terhadap intrusi air laut. Di antaranya yaitu ada Pantai Utara Jawa. Wilayah ini memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan tingkat eksploitasi air tanah yang masif. Hal ini membuat risiko intrusi meningkat, terutama saat musim kemarau, ketika cadangan air tanah mulai berkurang. Kedua, pesisir Sulawesi seperti Bau-Bau. Di daerah ini, kegiatan budidaya dan pengambilan air tanah di sekitar pesisir menjadi faktor utama yang meningkatkan kerentanan terhadap intrusi air laut. Dan yang ketiga, pesisir di Kalimantan. Dengan kondisi topografi yang rendah, serta banyaknya eksploitasi air tanah untuk kebutuhan pertanian dan industri, daerah ini juga sangat rentan terhadap masuknya air laut ke dalam tanah. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa saja sih kondisi yang memperburuk intrusi air laut ini. Nah, yang pertama ada musim kemarau panjang. Saat kemarau panjang terjadi, proses pengisian ulang air tanah akan berkurang. Hal ini menyebabkan muka air tanah turun dan tekanan air tanah melemah, sehingga air laut lebih mudah masuk ke dalam aquifer. Yang kedua, eksploitasi air tanah berlebihan. Pengambilan air tanah secara terus-menerus dan berlebihan dapat menciptakan kerucut depresi, yaitu kondisi di mana tekanan air tanah sangat rendah. Akibatnya, air laut dapat masuk ke dalam tanah dan mencemari sumber air tawar. Berikutnya, penyebab intrusi air laut di kolam budidaya. Pertama,
ketidakseimbangan hidraulik. Ketika air tanah diambil secara berlebihan, muka air tawar akan menurun. Hal ini menyebabkan tekanan air tawar melemah, sehingga air laut dengan tekanan yang lebih tinggi bisa masuk ke dalam akuifer dan bahkan sampai ke kolam budidaya. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Perubahan iklim menyebabkan permukaan air laut terus meningkat. Kenaikan ini secara langsung mendorong air laut masuk lebih jauh ke daratan, termaksud ke area pertambakan atau kolam-kolam budidaya di pesisir. Yang ketiga, perubahan pola hidrologi. Pada musim kemarau panjang, pasokan air tawar dari hujan dan sungai berkurang drastis. Akibatnya, aliran yang bisa masuk menahan laju air laut menjadi lemah, sehingga air asin lebih mudah masuk ke kolam budidaya. Yang keempat, kondisi geologi dan infrastruktur. Topografi yang rendah, terutama di daerah pesisir, serta sistem drainase yang buruk, memperbesar kemungkinan air laut meresap ke dalam kolam budidaya. Nah, seperti yang terlihat pada ilustrasi di samping, intrusi air laut dapat terjadi baik melalui pergerakan bawah tanah maupun infiltrasi langsung ke kolam yang berada dekat garis pantai. Untuk menghadapi masalah intrusi air laut, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan baik dari sisi pengelolaan sumber daya air maupun adaptasi dalam sistem budidaya. Berikut adalah ada 4 strategi utamanya. Yang pertama, pengelolaan air tanah berkelanjutan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara air tawar dan air asin. Pengambilan air harus diawasi agar tidak berlebihan. Yang kedua, rekayasa hidrologi. Seperti pembangunan tanggul dapat mencegah masuknya air laut ke dalam kolam. Yang ketiga, di kolam budidaya, pengenceran air dan desalinasi skala kecil bisa menurunkan salinitas. Dan yang terakhir, adaptasi spesies budidaya dengan memilih ikan yang tahan salinitas seperti ikan nila bisa menjadi solusi praktis. Kemudian, diperlukan strategi penataan ruang dan kebijakan yang tepat agar aktivitas budidaya tetap berkelanjutan dan aman dari ancaman air asin. Nah, langkah pertama adalah zonasi wilayah budidaya. Penataan zona dan buffer zona sangat penting untuk mengurangi risiko air laut masuk ke area budidaya. Yang kedua, diperlukan regulasi dan penegakan hukum. Pengambilan air dan pembangunan di wilayah pesisir harus diawasi sangat ketat. Dan yang ketiga, edukasi dan dampingan bagi pembudidaya juga penting agar mereka memahami cara-cara mitigasi intrusi air laut. Dan yang terakhir, fasilitas teknologi melalui subsidi atau bantuan alat. Bantuan ini sangat mendukung pengelolaan dan adaptasi budidaya di lapangan. Kemudian, intrusi air laut tidak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dan analisis ekonomi sangat penting untuk solusi yang efektif dan berkelanjutan. Masyarakat, khususnya pembudidaya, perlu dilibatkan dalam perencanaan dan aksi nyata. Kelompok tani bisa jadi pusat informasi dan kolaborasi. Nah, dari sisi ekonomi, penting dilakukan analisis biaya dan manfaat. Tujuannya agar investasi mitigasi memberikan hasil maksimal dan menjaga pendapatan tetap stabil. Kemudian, setelah intrusi laut terjadi, pembudidaya harus cepat beradaptasi agar kerugian tidak semakin besar. Nah, ada 3 langkah utama dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan usaha budidaya. Yang pertama,
ada pengelolaan air kolam, di mana dilakukan dengan pengenceran air dan sistem resirkulasi untuk menurunkan kadar salinitas. Yang kedua, adaptasi spesies. Memilih ikan yang lebih tahan terhadap air asin dan melakukan aklimatisasi secara bertahap. Dan yang terakhir, pengawasan dan monitoring. Rutin memeriksa kualitas air dan kesehatan ikan sangat penting agar masalah bisa segera diatasi sebelum menimbulkan kerugian besar. Sebagai penutup, mari kita simpulkan permasalahan yang ada dan langkah strategis yang direkomendasikan untuk mengatasinya. Intrusi air laut menyebabkan peningkatan salinitas yang membahayakan budidaya air tawar, terutama di wilayah pesisir. Penyebabnya bisa karena eksploitasi air tanah yang berlebihan, naiknya muka laut, dan kondisi geologi wilayah. Untuk mengatasinya, dibutuhkan pengelolaan air tanah berkelanjutan, rekayasa hidrologi, adaptasi spesies, serta kebijakan yang tegas. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan mitigasi jangka panjang. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada sayang, silahkan diungkapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.